Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Yep, kali ini ada box yang mengkilap banget nih. Kalian bisa lihat, gue suka mainin kayak gini. And kali ini kita bakal review sepatu Why Not 0.4. So without further ado, let's check it out and stay tuned. Seperti biasa, gue selalu nge-review sepatu-sepatu basket terbaru. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini, kalian bisa subscribe dan nyalain tombol loncengnya guys. And here it is, the shoe, sepatu Why Not 0.4, sepatu terbaru dari Russell Westbrook yang sekarang main di tim Wizard. Ya, triple double monster, pemain yang selalu ngasih triple double. Tapi entah kenapa timnya kalah terus guys. Dan ini sepatu yang udah gue tunggu-tunggu juga, sepatu Why Not 0.4. Kali ini gue dapet versi yang lebih calm down, warna-warna yang simple kayak gini. Dan jujur aja waktu pertama kali gue ngelihat sepatu ini dengan versi yang kayak gini, jujur aja gue suka banget sih. Karena memang beda sama versi-versi sebelumnya. Yang kali ini tuh berasa lebih clean, lebih nggak aneh-aneh, nggak terlalu banyak layering material, tapi masih dapet banget sensasi Westbrooknya. Jadi kayak modelnya Westbrook tuh masih kelihatan di sepatu ini. Gue jujur aja lebih suka sepatu yang kalem kayak gini guys, nggak terlalu banyak aneh-aneh. Tapi buat kalian kalau lebih suka yang versi-versi yang lebih wild, ada juga yang warnanya itu macem-macem. Jadi ada yang kayak warna-warna hewan gitu, semua ditaruh di sepatu ini. Ada yang versi face tasm juga, yang itu fashion banget. Itu gue juga bener-bener suka, karena menurut gue perpaduan warna biru sama orange sama hitam putih itu masuk banget di sepatu ini. Cuma memang kendalanya di gue ya, kalau gue ngelihat sepatu ini rada mirip sama versi One Take. Jadi menurut gue One Take itu meskipun bisa dibilang budget modelnya Westbrook, tapi berasa kayak segi look nggak kalah juga guys. Jadi kalau kadang gue ngeliat versi budget itu kan kayak looksnya lebih simple dikit ya, tapi kalau di sepatu ini kayaknya versi budget sama versi signature-nya itu sama aja kayak gitu guys. By the way, gue dapetin sepatu ini dari Hoops Point, dan sepatu ini dijual dengan harga Rp1.979.000. Jadi setahu gue kayaknya nggak ada perubahan antara sepatu ini sama versi sebelumnya Why Not 0.3. Dan basically kalau kalian tertarik sama sepatu basket, perlengkapan basket dan juga aksesoris basket, kalian bisa cek langsung ke website dari Hoops Point guys. Juga kali ini gue dapet colorway yang diberi nama The Family. Ini sama kayak yang versi Why Not 0.3 yang gue review tahun lalu. Sama colorway-nya kayak gini, dan ini bisa dibilang juga terinspirasi dari colorway DMP-nya Jordan Brand ya, warna hitam, putih dan juga gold. Sebenarnya emang menurut gue keren banget dan kelihatan simple, tapi benar-benar kelihatan mewah juga guys. Perubahan paling dasar yang ada di sepatu ini bisa dibilang dari cushioning setupnya sendiri, di mana sepatu ini menggunakan double stack zoom unit. Dan dibandingkan dengan zoom turbo yang ada di sepatu Why Not 0.3, secara overall feel sih jujur aja gue bisa bilang beda banget. Ini nggak se-bouncy versi sebelumnya, cuma bisa dibilang ini tuh lebih dapat memberikan kalian impact protection guys. Kalau gue bisa bandingin head to head sama sepatu Kyrie 7, by the way sini ada sepatu Kyrie 7, gue coba ambil ini. Gue coba pakai sepatu ini barengan head to head. Yang sepatu Kyrie 7 ini berasa kayak bener-bener low to the ground dan bener-bener bouncy banget, zoom turbo seperti biasa, kalian udah tahu. Nah di sepatu ini sebenarnya berasa lebih tinggi sedikit guys. Jadi memang bagian court feel-nya menurut gue bakal sedikit berkurang, tapi kalian akan mendapatkan sensasi zoom yang menurut gue juga cukup nyaman di sepatu Why Not 0.4 ini. Untuk setupnya sendiri menurut gue masih sama. Di bagian heel kalian nggak akan mendapatkan cushioning unit, dan sepatu ini juga menggunakan foam yang terbilang cukup oke juga buat gua. Jadi itu additional piece yang menurut gua oke banget. Dan ditambah lagi kalian akan mendapatkan decouple outsole untuk mobilitas yang lebih oke di bagian forefoot, dan di bagian heel kalian akan mendapatkan rounded outsole juga, yang ini membantu untuk memberikan kalian heel to toe transition yang bagus di sepatu ini. Jadi perbedaan paling besar menurut gua di situ yang benar-benar kerasa banget. Dari segi tractionnya sendiri menurut gua sepatu ini menggunakan traction yang ya beda sih sama versi sebelumnya, tapi menurut gua sih rada unik juga, karena ini tractionnya bisa dibilang kayak mirip ban gitu, ban sepeda, bentuknya kayak naps kecil-kecil. Dan ini bisa dibilang sih ada beberapa part yang gue rasa kalau gue pegang gini sih keras guys, jadi cukup oke. Dan di samping itu sepatu ini juga menggunakan XDR, jadi extra durable rubber dari Nike. Jadi gue berharap juga rubber yang ada di sepatu ini bisa durable. Dari segi rubbernya sendiri ini nggak yang tebel-tebel banget, tapi bisa dibilang ini ada beberapa part yang cukup keras guys. Hopefully yang penting ini bisa bekerja dengan baik di lapangan dan nggak licin, itu aja sih. Menurut gue dari segi materialnya sendiri Nike berusaha untuk ngebikin sepatu ini lebih ringan, jadi udah nggak ada strap lagi, layering materialnya juga dipersingkat. Asli kalau ngomongin looksnya, ini menurut gue versi Westbrook paling keren dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya.
Gue suka banget modelnya yang simple, juga setiap layering material yang digunakan itu bener-bener ada fungsinya guys. Jadi untuk materialnya sendiri, sepatu ini mostly menggunakan material mesh yang gue bisa bilang juga minim break in time. Dan juga di samping itu, di sini ada fused layering material dan juga synthetic material juga yang ini berfungsi untuk memberikan kalian durabilitas terhadap material upper yang ada di sepatu ini guys. Di samping itu, gue juga suka banget sama material TPU yang ada di belakang ini. Ini menurut gue bener-bener kasih desain yang keren banget. Jadi ini ada tulisannya Jordan Brand, logo Westbrook, sama ada logo angka 4. Ini menurut gue keren banget sih di sepatu ini. Dan untuk overall fitnya sendiri, buat kalian penasaran, sepatu ini fit true to size. Gue suka banget sama penggunaan lacing systemnya sendiri, dimana di sini banyak banget panel-panel yang ini berfungsi untuk memberikan kalian lockdown, terutama di bagian samping sini, di bagian depan juga ada, dan ini menurut gue oke banget guys. Satu yang gue cukup concern waktu pertama kali gue pakai, di bagian sini ini rada ngeganjel dikit. Jadi buat kalian para white footers, beware juga. Hopefully material yang ada di sepatu ini bisa break in. Jadi semakin sering gue pakai, materialnya ini bakal lebih nyaman. Di bagian heel, kalian juga bakal dapat banyak banget padding, dan ditambah lagi di bagian tangnya sendiri, ini juga super gede banget. Jadi ini bisa mengcover seluruh bagian ankle kalian dengan baik guys. Dan satu yang gue cukup suka juga, dan gue bener-bener notice saat pakai sepatu ini, karena kemarin gue baru pakai sepatu Kyrie guys. Sepatu Kyrie 7 itu berasa sink in banget di bagian heel, dan gue nggak begitu ngefans sama sensasi itu guys. Gue langsung bandingin langsung sama sepatu ini, dan di bagian heel ini lebih flat kayak gitu. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Y-Note 0.4. Buat kalian yang penasaran sama performance reviewnya, tungguin aja di YouTube channel Maxir Sneakers. By the way, masih ada beberapa sepatu juga yang masih antri untuk performance review. And hopefully kalian enjoy sama konten-konten yang gue buat juga guys. Dan kalau kalian tertarik sama sepatu-sepatu kayak gini, kalian bisa follow Instagram gue juga @BeliAro22, karena di sana gue bakal lebih rutin, lebih kasih kalian feedback langsung apa yang gue rasain di lapangan mengenai sepatu-sepatu yang gue pakai di hari itu. And that's about it guys, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gue. Well guys, thank you so much, have a good one, peace.